أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد. Para hadirin jamaah salat maghrib yang saya muliakan, kita malam hari ini akan membahas tentang al-masjid. Pembahasan tentang masjid. Masjid itu secara bahasa artinya tempat solat. Wal mawdi' alladhi yusjadu fih, tempat yang digunakan untuk sujud, itu disebut masjid. Tempat sujud, tempat solat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan bumi atau tanah itu sebagai masjid dan sebagai sarana bersuci. Ini merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua tempat di bumi Allah ini bisa digunakan untuk sholat. Kalau dulu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat sholat mereka itu khusus di tempat-tempat tertentu. Tapi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya itu diizinkan untuk sholat dimanapun, ya, di ardun, di tanah atau bumi manapun, selama memang tempat itu adalah tempat yang suci. Secara istilah yang dimaksud masjid itu adalah bangunan yang memang dibangun untuk pelaksanaan sholat 5 waktu dan memang ditujukan untuk tempat ibadah. Dan ketika kita memasuki masjid itu ada adab dan etika yang harus kita perhatikan, ya. Terkadang adab dan etika ini bersifat anjuran dan ada yang bersifat kewajiban. Di antara adab masjid, dukhuluhu mubtadi'an birrijlil yumna, ya. Masuk masjid dengan kaki apa? Kaki kanan. Ini pelajaran anak SD, ya. Tapi terkadang kita lupa. Coba antum ingat tadi, masuk itu menghadirkan adab ini apa enggak? Jangan-jangan kita enggak merasa masuk kaki kanan atau masuk kaki kiri. Kalau kita masuk masjid dengan kaki kiri dulu, itu sama seperti masuk ke hammam, ke tempat buang air kecil maupun besar. Itu adabnya kita masuk dengan kaki kanan. Ini memang adab yang terlihat sepele, tapi yang namanya sunnah itu enggak ada yang sepele. Yang namanya sunnah Nabi itu adalah sesuatu yang mulia, ya. Dan terkadang juga ya ini seperti yang saya katakan, seperti pelajaran anak-anak SD, tapi perlu tetap diperhatikan itu. Sambil membaca bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwab rahmatik. Ya. Abwab, ya Allah bukakan pintu-pintu rahmatmu. Ini tempat
pintu-pintu rahmat, bukan satu pintu. Abwab itu banyak pintu. Tempatnya di mana? Di masjid. Siapa yang ingin mendapatkan rahmat khusus, ya, karena kalau rahmat umum itu semua makhluknya dapat rahmat. Kalau orang kafir tidak diberi rahmat, mereka tidak akan makan. Tapi rahmat khusus, rahmat yang membawa kepada kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Dan kita masuk surga itu dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sangat butuh akan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara tempat tercurahnya rahmat itu adalah rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah. Kemudian al-bad'u bi salati rak'atain tahiyatul masjid. Di antara adab kita masuk masjid itu, ketika masuk sebelum duduk melaksanakan sholat 2 rakaat yang diistilahkan dengan sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid artinya penghormatan kepada masjid. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Ya. Dan para ulama menjelaskan bahwa hukum tahiyatul masjid ini sunnah. Dan tahiyatul masjid bisa diperoleh dengan sholat sunnah apapun. Umpamanya orang masuk masjid, dia sholat sunnah 2 rakaat qabliyah, ya, sebelum sholat fardu. Kalau dia sholat 2 rakaat, maka dia sudah mengamalkan hadis ini. Dia sudah mengamalkan hadis itu. Apa inti hadis itu? Jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Kenapa disebut tahiyatul masjid? Ini hanya sebagai nama untuk mengidentifikasi sholat-sholat yang kita lakukan dan niat kita apa. Kalau orang datang sholat qobliyah dengan niat untuk tahiyatul masjid, maka dia dapat dua-duanya. Sama seperti kita masuk masjid, sholat subuh, kita mau sholat sudah 2 rakaat, niatkan pula tahiyatul masjid, ya. Insyaallah dua-duanya dapat. Karena sholat tahiyatul masjid itu sholat yang memang tujuannya untuk penghormatan dulu. Artinya tidak duduk sebelum kita sholat. Fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Dan tahiyatul masjid bisa dikerjakan di semua waktu. Di semua waktu. Kapanpun kita masuk masjid, kita dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Ini hukumnya sunnah. Kemudian diantara adab ketika kita berada di masjid, dan ini hukumnya wajib, adamul murur baina yadil musalli. Tidak lewat di depan orang yang sholat. Tidak diperbolehkan kita lewat di depan orang yang sholat. Ini harus diperhatikan. Karena Nabi SAW melarang kita untuk melewati di depan orang yang sholat, melewati depan orang yang sedang sholat, ya. Kalau antara dia itu ada sutra, ada pembatas, maka haram melewati antara orang sholat tersebut dengan sutra. Ya, kalau saya sholat di sini, sutranya ini kamera ini, maka diharamkan lewat di antara saya dengan sutra. Sutra itu pembatas. Tapi diperbolehkan saya lewat di luar sutra itu, di balik sutra ini. Kalau seseorang tidak sholat menggunakan sutra, maka jangan melewati antara dia dengan tempat sujudnya. Ya, kalau tempat sujudnya di sini, maka jangan lewat di situ.
maka lewati setelah tempat sujudnya, jauh dari tempat sujudnya. Lewat di depannya itu terlarang, bahkan Nabi SAW mengatakan lebih baik seseorang itu menunggu selama 40, ya. Apakah 40 hari, 40 tahun, lebih baik dia menunggu daripada dia melewati orang yang sedang sholat. Itu penekanan dari Rasulullah SAW akan terlarangnya, ya. Lebih baik dia menunggu, taruhlah 40 hari. Itu lama sekali, lebih baik nunggu 40 hari berdiri itu lebih baik daripada dia berani nekat melewati orang yang sedang sholat. Padahal kita tahu menunggu 40 hari itu capeknya luar biasa, mungkin semaput kita. Tapi kata Nabi itu lebih baik. Ini yang terkadang diabaikan oleh saudara-saudara kita. Dan ketika orang sholat lalu ada orang lewat, maka Nabi memerintahkan orang yang sedang sholat itu untuk mencegahnya, dicegah, ya. Dan orang kalau sudah diberi isyarat seperti ini, ya jangan nekat, jangan diterabas. Itu semakin besar dosanya itu. Kalau sudah dicegah, nekat aja dia lewat. Tidak melewati orang yang sedang sholat. Kemudian diantara adabnya ada mutakhattir riqabin nas, tidak melangkahi pundak-pundak manusia. Itu kurang etis, ya. Orang duduk dilangkahi. Maka kalau kita ingin lewat, jangan kaki kita diangkat untuk melangkahi pundak manusia, tapi lebih baik kita permisi. Kalau memang di depan itu ada ruang yang kosong. Tapi kalau tidak ada yang kosong, ya jangan ke depan. Kata Nabi, duduklah ketika kita masuk majlis ilmu, itu duduklah di tempat yang kosong, yang ada. Ya. Kita datang kemana, kalau di belakang ya duduk di belakang. Kemudian ada mudhayaqatil musallina fis shaf, tidak mempersempit ruang orang-orang yang sholat ketika berada di shaf. Rapat itu perintah Rasulullah SAW, tapi jangan sampai dipersempit ruang seseorang. Ya, kalau tidak dipersempit juga jangan sampai ada jurang, ada jarak yang lebar. Karena Nabi SAW menyuruh kita untuk merapatkan shaf. Ya, rapat itu berarti tidak renggang. Jangan renggang. Renggang itu kalau ada pandemi, ya, virus COVID. Tapi ada masjid-masjid yang nggak ada virus sudah renggang dia, ya, sudah renggang. Itu menyelisihi syariat. Jadi kalau dalam kondisi normal itu sunnahnya adalah rapat. Dan itu sangat ditekankan oleh Nabi SAW. Nabi itu tidak memulai takbir sampai beliau mengingatkan dan memperhatikan shaf-shaf yang ada di belakang beliau. Ya. Yang ini salah satu sunnah yang di beberapa masjid ditinggalkan. Ya, kadang orang beberapa masjid ya kita lihat itu abai terhadap sunnah yang satu ini, padahal Nabi SAW kesempurnaan shaf itu bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah, bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Dan tidak harus, bukan kewajiban dalam merapatkan shaf itu. Ini bukan kewajiban, tapi kalau bisa ya bisa dilakukan, tidak bisa jangan dipaksa. Mempertemukan mata kaki dengan mata kaki itu bukan kewajiban. Saya ulang, itu bukan kewajiban. Ini yang difatwakan oleh para ulama. Rapat ya rapat, minimal pundak dengan pundak kita ketemu, itu sudah termasuk kategori rapat. Pundak dengan pundak, jangan sampai ada ruang, ya. Jangan sampai ada ruang.
Jadi kalau kaki dengan kaki ketemu, pundak dengan pundak ketemu itu lebih baik. Tapi sekali lagi bukan kewajiban. Ya. Bukan kewajiban. Kita harus menggeser kakinya atau apa namanya? Mata kakinya orang disentuhkan dengan mata kaki kita. Itu tidak semua kaki itu sama. Bentuknya tidak semuanya sama. Apa yang memang terlihat rapat, ya itulah rapat sudah. Tidak ada renggang. Maka bisa dilihat rapat itu kalau pundak kita bertemu dengan pundak saudara kita. Kaki ketemu dengan kaki lebih bagus. Kalau sampai mata kaki dengan mata kaki ketemu dan tidak menyulitkan, ya itu lebih bagus. Tapi sekali lagi bukan harus seperti itu. Kalau tidak itu berarti bukan merapatkan shaf. Ya. Kemudian al-iktsar min dzikrillah wal khusyu' fihi wal julus biwaqar wa sakinah. Kalau sudah di masjid itu perbanyak mengingat Allah. Hadirkan kekhusyuan. Duduk dengan tenang. Karena ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita saja kalau bertamu ke rumah orang lain, ya, itu menjaga sikap kita, tidak teriak-teriak, apalagi di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam masjid dilarang seseorang melakukan transaksi jual beli. Jadi kalau sudah ke masjid jangan bicara syughul, jangan bicara kerjaan dulu, ya. Jangan melakukan transaksi. Yang diharamkan itu melakukan transaksi jual beli. Bahkan Nabi menyuruh kita mendoakan orang yang melakukan transaksi jual beli, menjual atau membeli di masjid. Kata Nabi, ucapkanlah arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberi ribah, keuntungan. Itu doa perlu disebutkan. Doa itu buat apa? Agar orang itu takut, ya, takut jual beli di dalam masjid. Maka kalau kita ingin menawarkan barang atau membeli barang, jangan di dalam masjid, tunggulah sampai kita keluar dari masjid. Kemudian juga dilarang kita mencari barang hilang di dalam masjid. Mencari barang hilang itu dengan seperti di masa lalu, orang masuk masjid berteriak-teriak, siapa yang melihat barang saya? Siapa melihat barang saya? Ya. Kenapa masjid juga tidak boleh dijadikan tempat untuk mencari barang hilang? Ya, akhirnya orang datang ke masjid bukan ibadah tapi cari barang. Ono barang hilang ke masjid. Ya. Ketika keluar dianjurkan dengan kaki kiri, dengan mengucapkan doa bismillah salatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba fadlik. Allahumma, dalam satu riwayat, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya. Dan ada beberapa doa-doa yang itu jika sahih maka perlu kita baca. Maka masuk kaki kanan doa, keluar kaki kiri doa. Di antara doanya adalah, wiridnya adalah salawat, membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keluar dari masjid kita minta karunia Allah. Ini luar biasa. Di dalam masjid kita dapat rahmat, di luar masjid setelah masjid kita berharap akan diberi fadlun, karunia dari Allah. Karunia dari Allah itu termasuk di dalamnya harta yang halal, ya, rezeki yang halal, dan insya Allah mustajab karena kita setelah beribadah di dalam masjid. Doa itu luar biasa, Pak. Dibaca, jangan lepas dari membaca doa. Ini dipelajari di dalam buku doa, ya. Nah, saya sudah berkali-kali ngomong apa? Kita beli buku doa, jangan minta dituliskan, ya. Afwan, jangan minta dituliskan. Ustaz, doa ini tadi tolong tuliskan. Afwan, ya sudah. Selama doa itu ada di dalam buku, beli. Kenapa saya yakin semua bisa beli? Karena kita semua punya HP.
Karena harga buku doa itu Hisnul Muslim terjemahannya Dr. Said Al-Qahtani itu lebih murah daripada harga pulsa kita. Lebih murah. Lebih murah daripada harga pulsa kita. Jangan pinjam. Jangan pinjam karena itu bukan kitab yang kita gunakan sewaktu-waktu, tapi itu buku doa, itu buku yang setiap hari kita perlukan. Itu sesuatu yang tidak kita perlukan sehari-hari mungkin bisa kita pinjam, tapi kalau buku wirid dan doa itu setiap hari kita butuhkan, kita perlukan setiap hari, bukan setiap hari, setiap saat. Karena Islam mengajarkan kepada kita berzikir dan berdoa itu dalam semua aktivitas kita. Ya, masuk ke masjid, keluar masjid, naik kendaraan, masuk rumah, keluar rumah, lepas pakaian, semuanya ada wiridnya. Semua ada doa dan zikirnya. Kemudian dilarang, di dalam masjid dilarang membuat kegaduhan, ya. Kegaduhan, kemudian menimbulkan permusuhan. Maka beradablah ketika kita berada di masjid. Ya, kalau kita sudah berada di masjid, kita mau guyon, ya lebih baik keluar dulu. Terkadang orang guyon nanti kebablas, ngakaknya ngagetkan orang banyak nanti. Ya, teriak-teriak, terus cekikian dan lain sebagainya. Itu bukan tempatnya di masjid. Maka kita minggir dulu, keluar dulu. Apalagi ada majlis taklim, ada kegiatan ibadah. Itu harus betul-betul diperhatikan. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim ada beberapa ayat yang terkait dengan masjid. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 29, Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul abara rabbi bil qist." Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrik itu, Tuhanku memerintahkan aku untuk berbuat adil. Tuhanku memerintahkan aku dengan keadilan. Agama Islam ini agama yang adil. Prinsip di dalam Islam salah satunya adalah menegakkan keadilan. Keadilan itu memberikan hak kepada yang berhak dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Dan hadapkanlah wajah-wajah kalian kepada Allah di dalam rumah-rumah Allah, di dalam masjid. Tauhidkan Allah dimanapun, wabil khusus di dalam masjid. Ya, tadi kelewatan. Termasuk yang tidak boleh dilakukan di dalam masjid itu ada membangun kuburan. Ya, dan itu dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan memasukkan kuburan di dalam masjid. Jangan memasukkan kuburan di dalam masjid. Nanti pasti ada bertanya, loh, gimana kuburannya Nabi? Kuburannya Nabi itu karena perlebaran dan itu bukan atas perintah Nabi dan perintah sahabat-sahabatnya. Jadi karena tempatnya Nabi, rumahnya Nabi dengan masjid itu kan dempet, Pak. Sehingga ketika masjid butuh untuk dilebarkan, otomatis masuk. Tapi ingat, bukan Nabi yang nyuruh. Karena justru Nabi SAW melarang dengan keras. Ya. Jadi jangan sampai hadis-hadis yang sudah sangat jelas larangannya itu kita abaikan dengan hal-hal yang itu masih debatable, diperdebatkan. Dan itu bukan dari Rasulullah SAW. Salah satu kekhawatiran kuburan di dalam masjid itu apa? Akhirnya orang tidak mengamalkan tauhid di dalam masjid. Dan untuk apa orang-orang dimasukkan ke dalam masjid? Yani membuat kuburan di dalam masjid. Kuburan itu harus di luar masjid. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk menghadapkan wajah kita kepada Allah, mentauhidkan Allah. Ya, sebagian ahli tafsir menafsirkan wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid, yakni tegakkan, hadapkan wajah kalian itu menghadap Ka'bah.
Ya, kita sholat menghadap rumah Allah, menghadap Ka'bah. Wad'uuhu mukhlishina lahuddin, dan berdoalah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama bada'akum ta'udun, sebagaimana kalian diciptakan, sebagaimana kalian diciptakan, seperti itu pula kalian akan kembali. Ya, ini merupakan sebuah peringatan, ya, dan juga pelajaran bahwa manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir dalam kondisi tidak memiliki apa-apa, kembali kepada Allah pun demikian. Semua dunia kita akan kita tinggalkan, akan kita lepaskan. Kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang indah di setiap memasuki masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan, minum dan jangan berlebihan. Makanlah kalian, minumlah kalian, dan janganlah berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya. Dahulu orang-orang musyrik, mereka tawaf di kuburan, tawaf di mana? Di Ka'bah. Ya. Orang-orang musyrik tawaf di Ka'bah itu dalam kondisi tidak menggunakan pakaian. Mereka telanjang. Kenapa mereka telanjang? Karena mereka malu menggunakan pakaian yang mereka gunakan untuk maksiat kepada Allah. Mereka malu kalau menggunakan pakaian untuk maksiat itu untuk tawaf. Bisa difahami ya? Jadi telanjangnya mereka itu bukan karena seperti telanjangnya orang zaman sekarang. Kalau telanjangnya orang zaman sekarang di Eropa yang sekarang kemudian diikuti oleh manusia-manusia di negara kita ini, ya, itu bukan karena malu kepada Tuhan, tapi justru ingin melepaskan pakaian kemaluan, pakaian malu dari mereka, dari dalam diri mereka. Jadi orang musyrik dulu melepaskan pakaian itu bukan karena syahwat, bukan karena mau pamer aurat, tapi karena mereka malu menggunakan pakaian yang digunakan untuk maksiat. Mereka malu kalau itu digunakan untuk tawaf, sehingga mereka telanjangnya itu kapan? Di malam hari. Di malam hari. Makanya orang-orang zaman sekarang ini sebetulnya lebih jahiliyah, ngurekap daripada orang-orang musyrik, orang-orang Arab dulu. Dulu itu disebut jahiliyah. Sekarang sebetulnya yang katanya modern ini banyak manusia yang lebih jahiliyah dari mereka. Bahkan dulu yang belum tersentuh oleh wahyu dan tidak jauh dari ilmu pengetahuan, lebih memiliki rasa malu daripada orang yang sekarang, ya, diliputi dengan ilmu pengetahuan. Bahkan mereka belajar nanti atas nama seni, ya, atas nama kebebasan berekspresi, mereka bungkus, ya, penyimpangan-penyimpangan itu dengan istilah-istilah yang ingin mengelabui manusia. Maka Allah perintahkan kepada orang Islam jangan sampai kemudian meniru perbuatan orang-orang musyrik. Kalau mau ibadah, maka gunakan pakaian, minimal pakaian yang menutup aurat. Pakaian yang menutup aurat itu batas minimal dari pakaian yang indah. Itu pertama menutup aurat. Jangan sampai datang ke masjid dengan pakaian yang indah tapi buka aurat. Minimal itu adalah menutup aurat. Kemudian gunakan pakaian yang baik, yang pantas, ya, ketika kita memasuki rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama ikhwani fillah sekali lagi yang menutup aurat. Maka karena
berulang kali saya lihat di beberapa masjid, terutama masjid yang di apa namanya, ya di masjid-masjid di pinggir-pinggir juga, di banyak masjid ya saya lihat ada teman-teman kita yang terkadang masuk ke dalam masjid itu, ya mohon maaf, dengan pakaian yang celana biasanya, celana yang biasanya kalau dia sujud itu melorot, ya. Pakaian atasnya, bajunya juga tidak terlalu panjang, sehingga terkadang ketika sujud terlihat. Kalau seandainya sampai tersingkap, mohon maaf, duburnya dia atau bagian ini aurat, batal sholatnya Pak. Maka antum jangan diam kalau melihat orang seperti itu. Maka diingatkan, Pak, mohon maaf, celananya sampean ini ketika sujud tadi terbuka, ini bisa batal sholatnya. Jangan dimarahin, masuk masjid kok pakai seperti lah, ya. Jangan. Kita ini kalau orang sudah ke masjid itu alhamdulillah, syukur, itu sudah satu keluar biasa. Hatta orang masuk masjid, ikhwani fillah, kadang orang tidak ngerti dia bajunya bergambar atau bajunya, jangan tabiat, jangan ngamuk-ngamuk, karena tidak semua orang ngerti hukum. Dan muliakan orang kalau sudah masuk masjid itu berarti niatnya khair biasanya, ya, terkecuali maling-maling ya, beberapa memang niatnya tidak khair, tapi biasanya nggak sholat itu, atau sholatnya nanti nunggu di belakang. Jadi terkadang afwan kita pun, ya orang, padahal kita ini ahli masjid itu seharusnya rahmatnya lebih kuat loh, santunnya itu harus lebih kuat. Kalau ahli masjid keras kaku, lo perlu sholat lagi dia. Lo gimana dia tidak rahmat, dia tidak tawadhu, setiap hari dia Allahu Akbar, Allah yang maha besar, dia merendahkan dirinya di hadapan Allah. Maka salah satu ciri orang yang sholatnya baik itu apa kata para ulama? Tawadhu, rendah hati dan santun kepada manusia. Hati-hati ikhwani fillah. Jadi yang kurang-kurang tepat itu diingatkan dengan baik, tidak perlu dimarah-marahin. Sampai yang ini tidak ngerti tak lo? Memang dia tidak ngerti, ya memang tidak ngerti. Sampaikan, kecuali kalau ngeyel. Oh, biarkan saya pakai pakaian seperti ini. Lah, ini berarti nantang. Sudah. Ini ngeyel di rumah Allah. Jadi ingatkan ikhwani fillah. Oleh karena itu juga masjid, di antara fasilitas yang perlu ada dalam masjid itu apa? Sarung. Siapkan, Pak. Jadi kalau umpamanya fulan masuk kemudian celananya seperti itu, dia kan tidak mungkin mau pulang, apalagi kalau rumahnya jauh, apalagi kalau dia singgah, mungkin dari satu tempat dia singgah, maka disiapkan masjid. Dan itu satu fadilah yang luar biasa. Masjid ini hendaknya memberikan pelayanan seperti itu, salah satunya, maka siapkan itu, ya, sarung-sarung untuk orang-orang yang memang membutuhkan sarung. Terkadang orang masuk ada yang pakai celana sobek-sobek, ya, model kan, model dulu sampai sekarang itu, ya. Itu sobek-sobek, terkadang sobeknya itu terletak di auratnya. Kalau sobeknya di bawah, tidak terletak di aurat, ya sah salatnya. Ya, tapi kurang afdal lah, kurang etis lah kita ngadep Allah kok sambil seperti itu. Maka pakaian yang ini perlu kita datang ke masjid, ya. Yang paling utama itu menutup aurat. Kemudian kesucian. Yang ketiga termasuk zina itu apa? Pakaian kita tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap. Usahakan kita menggunakan pakaian yang tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap. Kita usahakan, ya. Nabi SAW melarang kita untuk mulut kita, termasuk pakaian kita, ya. Itu salah satu cara kita menghormati rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa ikhwani fillah, di saat kita harus berkumpul, ya, di sholat Jumat itu salah satu sunnahnya, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib apa? Mandi dan menggunakan parfum, pakaian yang terbaik, karena kita bersatu, kita datang di rumah Allah. Yang kedua, kita berkumpul dengan saudara-saudara kita. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir
wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan, ya'mur, ya, dari kata inilah kemudian muncul istilah ta'mir, ya, ta'mir itu pakai ain, yakni orang-orang yang memakmurkan. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan orang yang menegakkan salat, menunaikan zakat, serta tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ini juga ayat yang sering dijadikan kriteria seorang pengurus masjid. Pengurus masjid harus ini. Yang pertama, beriman kepada Allah dan hari akhir. Jangan sampai pengurus masjid ketuanya siapa? Namanya orang di luar Islam. Yang beriman. Yang kedua apa? Orang-orang yang memang rajin sholat. Jangan jadi pengurus masjid kalau tidak rajin sholat. Ya, pengurus masjid wong dia sendiri jarang ke masjid. Ya. Wa aqamas shalah di sini adalah orang menegakkan sholat, termasuk sholat berjamaah. Kalau tidak jarang, atau kalau jarang sholat berjamaah, ya serahkan kepada orang-orang yang biasa sholat berjamaah. Wa aqamas shalah, ya. Orang yang betul-betul perhatian dengan sholat. Jangan jadi pengurus masjid kalau dia meremehkan sholat. Gak pantas dia ngurus masjid. Wa aqamas shalah wa ataz zakah. Yang menjadi pengurus masjid juga orang-orang yang suka mengeluarkan hartanya, zakatnya. Kalau bakhil jangan jadi pengurus masjid, ya, jangan. Cukup dia ngurus syughulnya saja, bisnisnya saja, jangan ngurus masjid. Karena terkadang masjid itu memang butuh suplai dana, ya. Wa aqamas shalah wa ataz zakah. Orang-orang salat zakat ini kan kriterianya orang bertakwa. Yaitulah orang yang seharusnya memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kata Allah, wa lam yakhsha illallah. Orang yang ngurus masjid itu harus orang yang punya rasa takut hanya kepada Allah, tidak takut kepada selain Allah. Kalau dia takutnya kepada selain Allah, akhirnya diatur oleh sebarang orang. Lo jangan rapat masjidmu, kayak kasihan orang renggang, ya. Kasihkan, jangan rapat, ya. Kan ada tokoh yang ditokohkan, walaupun saya tidak menganggap tokoh, ya, mohon maaf, yang kemudian mengolok-ngolok. Ini di luar pandemi, ya. Kalau pandemi ada hukum tersendiri. Di luar pandemi, yang mengolok-ngolok masjid-masjid yang memerintahkan untuk rapat. Katanya kalau rapat itu biar setan tidak lewat. Loh, kalau dia rapat kan tengahnya kosong. Dibuat guyonan, demi Allah tidak lucu. Dan orang-orang seperti ini tidak layak disebut orang ngerti agama. La abadan, hatta ditokohkan manusia. Ketika hadis menyatakan demikian pula pendapat para ulama-ulama kita terhadap hadis tersebut. Karena ketika kita memahami hadis harus merujuk kepada ahlinya, jangan dipahami sekena kita. Kemudian itu yang kita terima. Kalau belum bisa menerapkan, jangan melecehkan. Kalau kita belum bisa menjalankan sunnah Nabi, jangan melecehkan, apalagi melecehkan orang yang menjalankan. Ini luar biasa, ya. Sekarang ini banyak orang-orang yang sebetulnya di zaman Umar bin Khattab, zaman Khalifah, orang-orang kayak gini tidak akan jadi tokoh, Pak. Tapi di era keterbukaan seperti ini, di era di mana uang lebih berkuasa, bukan kompetensi, bukan rasa takut kepada Allah, bukan amanah yang menjadikan seseorang itu menonjol, maka muncullah berbagai macam orang-orang seperti itu, ya, melecehkan banyak aturan-aturan Allah, dibuat guyonan, dibuat tertawaan. Ini, ya,
kita berharap mudah-mudahan orang-orang seperti ini tidak menjadi panutan-panutan bagi masyarakat. Jadi takmir itu harus punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan jadi takmir, mohon maaf ya. Jangan jadi takmir kalau usaha kita masih usaha yang haram. Duit kita duit yang haram. Itu berarti kita belum takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yakunu minal muhtadin. Merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Di rumah-rumah, yakni rumah-rumah Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rumah-rumah tersebut, yakni rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah perintahkan untuk diangkat, ditinggikan. Kata para ulama, di antara makna dari mengangkat, meninggikan itu membangun rumah-rumah Allah, melebarkan rumah-rumah Allah agar bisa menampung jamaah salat, tapi dengan catatan di tanah yang legal ya. Jangan sakar PDW, nanti akhirnya bisa terjadi apa? Masalah. Kita ada aturan, itu harus, apalagi di rumah Allah, jangan asal bangun. Ini tempat-tempatnya siapa, memang layak nggak buat bangun ya, boleh nggak memang untuk membangun. Di antara makna meninggikan rumah Allah itu ada makna hissi, yakni meninggikan, membangun masjid. Termasuk juga meninggikan masjid maknanya artinya membersihkan, tandhif, membersihkan. Kemudian tati, memberi wangi-wangian. Itu diantara yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan juga diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka masjid itu harus diperhatikan, tidak hanya bangunannya tapi juga kebersihannya. Terutama ikhwani fillah, kita kalau pakai karpet ini perlu diperhatikan ini. Karpet ini paling rawan. Paling rawan itu selalu diperhatikan, apalagi yang masuk bersin, hajim, nempel di situ. Dan tidak ada dalil ya ikhwan, masjid itu aman dari virus. Afwan, kalau ada yang mengatakan tafadhol bicara dengan kita. Makanya orang sakit jangan ke masjid. Oh, enggak apa-apa, masjid itu aman dari virus. Maka orang kalau bersin ditutup. Kalau tidak pakai masker ditutup. Jangan sakarepe dhewe. Hajim. Ya, 3 kali. Loh, kalau bersihnya dia keluar vitamin mafisya ya akhi. Iki orang manusia, Pak. Kita bukan nabi. Nabi itu keringatnya apanya semuanya baik, wangi. Lah kita orang tidak, hatta serajin ke masjid. Wah, ini wong soleh. Lah ya akhi, hatta wong soleh. Maka diperhatikan, itu termasuk adab kita di dalam masjid. Dan orang Islam itu harus peduli dengan hal-hal seperti ini. Kebersihan, menjaga, jangan sampai ada tersebar penyakit, itu dijaga betul, Pak. Dan itu ajaran Islam. Sekali lagi, itu bagian dari ikhtiar. Islam itu bukan hanya pokoknya kalau saya dungo selesai kabeh. Lah. Nabi apa menyuruh apa? Bau mulut jangan ke masjid. Bau mulut toh, jangan ke masjid. Lah apalagi bau penyakit. Lebih parah mana bau mulut dengan penyakit? Ini yang ingin saya sampaikan, karena ada kesalahpahaman seakan-akan kalau masuk masjid ini semuanya hilang dan tidak terbukti. Tidak boleh. Jadi beragama ini ya sesuai dengan ajaran lah, jangan berlebihan. Hal-hal yang tidak dikatakan kita ngomong itu agama. Jadi kalau sudah seperti ini, karpet dijaga, kebersihannya, kemudian diberi wangi-wangian, itu dianjurkan, Pak. Dan setiap orang
yang menjaga masjid, kebersihan masjid, keindahan masjid, wangi-wangian masjid, fadilahnya besar di sisi Allah. Orang yang punya hubungan dengan masjid itu tidak akan rugi dia. Punya hubungan baik dengan masjid tidak akan rugi. Punya hubungan itu apa? Ya dia yang memakmurkan, dia yang mengontrol, membersihkan, menjaga, tidak akan rugi. Maka pernah Nabi SAW menegur sahabat-sahabatnya ketika ada seorang wanita berkulit hitam itu biasa menyapu masjidnya Nabi. Seorang wanita menyapu masjidnya Nabi. Dia ingin berkontribusi. Kontribusinya apa? Ya dengan menyapu. Sampai suatu hari Rasulullah SAW tidak melihat orang itu. Kata Nabi, di mana fulana? Ya Rasulullah, dia mati, sudah meninggal ya Rasulullah. Kata Nabi, kenapa kalian tidak memberitahu saya? Allahu Akbar. Para sahabat mengira, ya Nabi tidak usahlah semua orang meninggal disampaikan kepada Rasulullah, apalagi ini wanita yang tidak dikenal lamanya, tidak tahu. Tapi Nabi merasa kehilangan. Kenapa kalian tidak memberitahu saya? Dan begitulah Rasulullah SAW. Ya. Nabi SAW itu memperhatikan siapa yang beliau kenal. Siapapun, tanpa melihat strata sosialnya, tanpa melihat latar belakang ekonominya, berapa uangnya, tanpa melihat kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Siapapun sakit Nabi kenal, datang Nabi SAW. Kata Nabi, kenapa kalian tidak memberikan informasi kematiannya kepada saya? Kemudian Nabi SAW minta untuk ditunjukkan kuburannya. Lalu Nabi datang ke kuburannya dan mensolati. Salat jenazah ya, bukan salat ini. Salat jenazah itu kan doa. Begitu mulianya orang yang hanya sekedar menyapu masjid, diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Apalagi antum kemudian memperhatikan kebersihannya, mendatangkan alat-alat pembersih, semua dirap. Oh, Masya Allah, itu luar biasa itu. Wa yudhkara fiha ismuhu, dan masjid itu tempat kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita bertasbih di waktu pagi dan di waktu sore. Maka ini yang perlu diperhatikan di dalam masjid, memperhatikan fisiknya dan memperhatikan program-program yang ada atau kegiatan yang ada. Fisiknya diperhatikan, kegiatannya untuk ibadah. Jangan masjid digunakan untuk hal-hal di luar kepentingan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Allah memuji mereka-mereka yang tidak terlalaikan. Saya akhiri sampai ayat ini. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Rijal, Al-Quran kalau ingin memuji laki-laki yang ketika memberi sifat kepada laki-laki yang mulia mukmin, itu disebut rijal. Jadi layak disebut rijal itu kalau sholat. Nah, kalau tidak sholat tidak penting, tidak layak disebut rijal itu. Tidak tahu disebut apa itu. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Laki-laki yang tidak membuat mereka lalai perdagangan mereka, jual beli mereka dari mengingat Allah. Wa iqamis shalah, tidak membuat mereka lalai bisnis mereka, jual beli mereka dari menegakkan salat. Wa itaiz zakah, dan mengeluarkan zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka memiliki rasa takut di hari di mana hati dan mata-mata itu betul-betul menyaksikan hal yang luar biasa. Allah Azza wa Jalla ya, di dalam surat An-Nur ayat 36-37 menjelaskan bahwa orang baik itu bukan orang yang meninggalkan tijarah wala bai', bukan orang yang nganggur, tidak. Mereka tetap berbisnis, mereka tetap melakukan jual beli, tapi bisnis mereka, jual beli mereka, perdagangan mereka tidak membuat mereka lalai dari apa? Mengingat Allah. Tidak membuat mereka lalai dari menegakkan salat, tidak membuat mereka lalai
dari mengeluarkan zakat. Maka kalau kita berbisnis, kita kerja, tidak membuat kita lalai dari melaksanakan sholat pada waktunya, tidak membuat kita lalai dari mengingat Allah, tidak membuat kita lalai dari duduk di majlis-majlis seperti ini, silakan cari uang sebanyak-banyaknya, Pak. Islam tidak melarang. Jangan lupa mengeluarkan zakat. Itu petunjuk Al-Quran. Maka di dalam surat Al-Jumu'ah, bahkan di hari Jumat, hari yang kita diperintahkan untuk ibadah, apa kata Allah? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah selesai salat Jumat, maka bersebarlah kalian di atas muka bumi, carilah rezeki dari Allah. Tapi jangan lupa kata Allah, wadhkurullaha katsiran. Jangan lupa walaupun syughul tetap ingat Allah. Termasuk mengingat Allah itu cari nafkah yang halal, memperhatikan etika bisnis, memperhatikan aturan-aturan syariat. Dia tidak pernah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.